batik? Iya. Nggak mau ibu. Dibayar berapapun bu? Nggak mau. Kalau warga sini nggak ada, karena takut. Walaupun dibayar misalnya? Kayaknya pada nggak mau, Kak. Kalau salah satu penjara memakai batik, bisa terjadi malapetaka semacam hujan angin disertai petir. Datang ke Sumedang, mari menerawang ke masa lampau. Menusuk hingga ke era Kerajaan Sumedang Larang, inilah petilasan Mbah Jaya Perkasa. Sosok sakti tanpa tanding itu merupakan panglima perang andalan Prabu Gesan Ulun. Tapi mengapa ada larangan memakai batik jika berziarah ke tempat ini? Jika dilanggar, benarkah celaka akan segera menimpa? Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Warga di sekitar petilasan Mbah Jaya Perkasa atau yang berada di lereng Gunung Rengganis paham betul dengan larangan memakai batik. Bahkan ditantang dibayar berapapun tidak ada yang berani. Mereka sudah menyaksikan suasana mencekam yang muncul begitu ada yang melanggar larangan itu. Kalau warga sini nggak ada, karena takut. Walaupun dibayar misalnya? Kayaknya pada nggak mau, Kak. Pakai batik? Nggak mau ibu. Dibayar berapapun bu? Nggak mau. Udah saya udah di sini udah aman, udah tenang, udah nggak apa. Ya alhamdulillah, nggak mau ibu. Ada seorang ibu yang bawa kain itu batik panjang dipakai buat itu bawa bayi. Gendong. Ya langsung itu di situ aja, tapi di situ aja di lingkungan makam itu langsung hujan besar, langsung ada petir, langsung terus ada bapak-bapak yang bilang begini, Bu, itu ibu kenapa bawa itu, kan dilarang sama bapak kunci juga sudah dilarang, nggak boleh itu, kenapa ibu juga patuh gitu. Terus udah gitu dibilangin gitu mak, udah aja si ibu teh ditaruh lagi si kain itu ke bawah. Udah ke bawah si ibu teh, udah langsung nggak ada Hujan, nggak ya, ada hujan. langsung reda, nggak ada. Ibu lagi ada di makam itu, kan lagi panas begini. Karena menurut leluhur dan para tokoh ada keterangan bahwa kalau salah satu penjara memakai batik, bisa terjadi malapetaka semacam hujan angin disertai petir. Memasuki kaki Rengganis, suasana terasa mistis. Juga ketika memasuki area petilasan Mbah Jaya Perkasa. Inilah tokoh keramat Pepati Dalem Prabu Gesan Ulun yang bertahta di Kerajaan Sumedang Larang tahun 1579 hingga 1801. Selain hawa metafisika yang kuat, ada larangan sangat berat bagi peziarah, yaitu larangan memakai batik. Ada larangan yang tidak boleh memakai batik ke Mbah Jaya Perkasa. Kalau ke Prabu Gesan Ulun tidak jadi masalah. Nah, di sini ada sebagai larangan atau tabu untuk memakai batik ke atas. Ini merupakan satu simbol bahwa ke atas itu jangan punya hati yang belang seperti batik atau punya hati jelek untuk kita berziarah atau ke tempat Panglima Sumedang Larang ini.
ini adalah batas pakaian batik yang tidak boleh sampai ke atas. Nah, dari sini ke atas itu adalah kurang lebih 100 meter. Nah, jadi tidak boleh memakai batik hanya sampai di sini. Jadi untuk para pengunjung yang mau ziarah atau menyekar ke Pangeran atau ke Majaperkasa Panglima Sumedang ini tidak boleh ini disimpan di sini tempatnya. Nah, ini untuk menghormati para leluhur dan adat di sini tidak boleh untuk memakai pakaian batik. Walaupun disimpan di tas atau di loket di bawah pun tidak boleh. Larangan memakai batik sangat erat berkait dengan konflik lama antara Sumedang Larang dengan Cirebon. Tapi kini larangan itu seperti menjadi keyakinan massal yang jika dilanggar akan membawa malapetaka. Walau alam jelas itu, dulu juga ada yang memakai batik sengaja, ya ada suatu kecelakaan, bahkan dia sampai sakit, sampai pisang, itu walau alam karena itu melanggar. Satu adalah amat mereka, yang kedua adat di sini tidak boleh. Yang melanggar adat atau aturan di sini ya mungkin akan terjadi. Karena melanggar tidak boleh, bahwa saya ini turunan saya ini adalah sudah biasa, itu tidak boleh. Kita ikuti aturan. Kalau tidak ikuti dengan aturan adat, itu risiko. Saya selintas mungkin yang lebih tahu Bapak Juru Kunci di sini. Ya, selintas saya tahu dulu katanya ini menurut cerita dulu ada istilah antara Cirebon dengan Sumedang karena Cirebon itu baju khususnya itu batik. Mungkin ada perselisihan atau kurang tahulah ke depan kesananya ya. Karena dia sebagai panglima di sini mungkin dia mempertahankan daerahnya. Karena waktu itu dalam keadaan perang menurut cerita gitu. Karena dia mempertahankan wilayah sini, ya otomatis kurang senang terhadap batik itu. Kesaktian patih Kerajaan Sumedang Larang yang dipanggil Mbah Jaya Perkasa kondang hingga hari ini. Cerita tentang keperkasaannya terus diulang. Lantas ada apa saja di sekitar petilasan tokoh keramat pendamping Prabu Gesan Ulun itu? Jangan lupa untuk nonton Was-Was setiap hari Rabu Dan juga Sabtu. jam 3 sore. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe ya. Gokil, keren abis. Mbah Jaya Perkasa adalah Pati Sumedang Larang yang mandraguna. Hidupnya dibalut legenda sebagai tokoh sakti yang berasal dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kedatangannya ke Sumedang Larang membawa mahkota Pajajaran untuk diserahkan ke Sumedang sebagai tanda penerus Pakuan Pajajaran. Kisah yang semakin fantastik setelah Jaya Perkasa dipercaya menjadi Pati Sumedang Larang sampai kemudian muncul petilasan di Dayeuh Luhur. Ini pintu masuk ke petilasan Majaperkasa. Ini pintu masuk Majaperkasa. Ini bisa naik tangga dan sudah kelihatan bahwa di sini ada petilasan Majaperkasa. Nah, ini adalah lokasi yang berada di Dayeuh Luhur. Ini adalah petilasan Majaperkasa Panglima Sumedang Larang. Banyak simbol yang muncul di puncak bukit tempat petilasan Mbah Jaya Perkasa berada. Batu setinggi hampir 2 meter menjadi titik mistik paling kuat. Batu itu dililit ijuk dan dibebat lawan putih yang menyeratkan banyak makna selain terasa sakral. Jadi ini adalah petilasan Majaperkasa yang menemukan batu yang tinggi 195 cm dan diameter 20 cm dan diikat dengan tali ijuk dan ditutup dengan kain putih. Ini juga merupakan satu amanat mereka bahwa
semua umat itu harus bersilaturahmi, diikat dengan silaturahmi, dan batunya pun juga tancapkan hati yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekeras batu kita jangan sampai keluar dari aturan atau akidah kita. Nah, di atas ada yang disebut adalah kain putih. Itu juga merupakan satu gambaran kehidupan bahwa kita akan berakhir, ini akan membawa semua kain dan amal kebaikan kita. Tidak hanya suasana yang terbangun sangat mistik, peristiwa-peristiwa gaib banyak mewujud di tempat ini. Salah satu yang paling masyhur adalah munculnya sinar terang dari petilasan. Peristiwa mistik ini muncul pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon. Ada kalau sinar saya sering melihat. Ya, waktu sinar kita berdoa di sini semua dan banyak di sini muncul satu cahaya yang begitu hebatnya itu. Tandanya kita ya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Itu pas pukul 1.30 malam. 1.30 malam. Pasnya itu di bulan Rajab. Rajab kemarin juga muncul ada. Tidak, ya kadang di malam Jumat Kliwon, kadang-kadang ada. Juga di bulan Rajab juga ada. Bulan Maulud juga kadang-kadang ada sinar yang muncul, bahkan sampai keluar. Dulu pernah sampai keluar dari sini menuju ke Raja. Di Raja kadang-kadang sinar itu seperti telur masuk ke sini. Suasana di puncak petilasan terasa sangat memikat penikmat mistik. Hawa metafisika teramat kuat. Tapi benarkah di kawasan petilasan Bahjaya Perkasa ada batu angkat yang memberi tuah? Jangan lupa saksikan Mantul hanya di YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, biar banyak yang monetize-nya ya. Petilasan Pati Sumedang Larang Bahjaya Perkasa tak pernah berhenti memberi cerita metafisika. Banyak titik mistik yang bisa ditelisik, termasuk fenomena batu angkat yang konon memiliki tuah. Meski terlihat ringan, tidak semua orang bisa mengangkatnya dengan sempurna. Dan sekarang ada di sini adalah batu yang dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya. Ini adalah merupakan satu simbol untuk kehidupan kita. Ini namanya adalah batu dakon. Menurut kepercayaan adat di sini, yang bisa mengangkat, yang mudah-mudahan diangkat harkat derajatnya. Yang kedua, ini adalah merupakan suatu simbol bahwa keraskanlah hati kita sekeras batu, jangan sampai keluar dari akidah. Nah, ini adalah ada batu dakon, ini Bapak dari Bandung. Kita akan coba mengangkat. Ya, mudah-mudahan diangkat ya dengan ayat Allah. Kita baca syahadat dulu ya. Ya, boleh ke atas sedikit lagi. Kalaupun tidak, enggak jadi masalah. Gimana terasa beratnya, Pak? Ya lumayan sih, ada berat. Agak berat ya. Ya. Cuma kayaknya dengan ya kalau tadi Bapak bilang kalau keyakinan ya pasti bisa lah ya. Ya, mudah-mudahan ini keyakinan aja. Ini boleh tidak, atau boleh diangkat atau tidak. Berapa kali ini? Paling banyak 3 kali, Pak. Selain memberi banyak simbol, batu angkat juga dipercaya mampu memberi pertanda gaib. Siapa yang berhasil mengangkatnya, konon cita-citanya akan terkabul. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kalau keangkat, kita diangkat harkat dan derajatnya. Terutama kita yakin kepada yang kuasa bahwa ini merupakan satu simbol. Mudah-mudahan kalau yang keangkat ini, ya mudah-mudahan diangkat harkatnya dan dikuatkan iman dan Islamnya. Lumayan berat sih, tapi ya alhamdulillah bisa keangkat. Ya, kan tadi dibilang 45 kilo ya, tapi kalau malah beratan karung satu beras karung yang 25 kilo itu lebih berat dibanding ini. Kalau saya angkat sih lebih ringan. Tadi kok
bapak saya nyoba, katanya kan nggak bisa ngangkat 40 kilo, ternyata dia bisa angkat tadi. Batu angkat petilasan Mbah Jaya Perkasa sesungguhnya batu gunung biasa saja, tapi menjadi keramat karena pernah dipakai sebagai tempat duduk Raja Sumedang Larang. Di batu itu juga terdapat telapak kaki kanan yang masih bisa dilihat dengan jelas. Awalnya ini adalah batu dari Majapahit Perkasa. Begitu berdiri Kerajaan Sumedang Larang, batu petilasan mereka duduk. Mereka duduk di sini untuk istirahat ini di tempat batu ini. Karena di sini juga ada telapak kaki mereka walau alam. Ini persis itu adalah telapak kaki yang kanan. Ini adalah telapak kaki di sini. Ini tumitnya. Dan ini adalah jari-jarinya di sini. Nah, waktu dia datang ke sini, itu sudah ada di sini, disediakan di sini. Sudah ada sejak 1579 itu sudah ada. Banyak cerita yang bisa diresapi dari petilasan Mbah Jaya Perkasa, patih Kerajaan Sumedang Larang yang kondang itu. Simbol dan petuah juga bisa ditelusuri dari tempat ini, termasuk larangan memakai baju batik. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.